Apa itu kerajaan Gua Talo? Kerajaan Gua Talo adalah salah satu kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi pada abad ke-16 hingga ke-19. Peninggalan sejarah kerajaan ini masih dapat ditemukan hingga saat ini, seperti makam Raja Gua Talo. Di mana letak kerajaan Gua Talo? Letak geografis kerajaan Goa terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah kerajaan ini meliputi Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, dan sekitarnya. Wilayah ini terletak di sebelah selatan Sulawesi dan berbatasan dengan Teluk Bon di sebelah barat. Siapa saja raja-raja kerajaan Gua Talo pada saat kerajaan masih menganut animisme? 1. Raja Tumanurung Bainea. 2. Tumasalangka Barayang. 3. Puang Leo Lembang. 4. I Tuniata Bandri. 5. Karampang Rigua. 6. Tunatangka Lopi. 7. Batara Gua Tuminangari Pararakena. 8. Pakereto Tunijalo Ripasuki. Raja ke-9 sampai 13 seperti yang tertera di dalam teks. Siapa raja-raja yang memerintah setelah menjadi kerajaan Islam? 1. Sultan Alauddin. 2. Sultan Malikus Said. 3. Sultan Hasanuddin. 4. Sultan Amir Hamzah. 5. Sultan Muhammad Ali. 6. Sultan Abdul Jalil. 7. Sultan Ismail. 8. Sultan Najamuddin. 9. Sultan Sirajuddin. 10. Sultan Abdul Qair. 11. Sultan Abdul Aiduddin Kudus. Sultan ke-12 sampai 21 seperti yang tertera di dalam teks. Sejarah kerajaan Goa Talo terbagi menjadi dua periode, yaitu sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Pada awalnya di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Akiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agangjene, Bisei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Kala itu, masyarakat dan penguasanya masih menganut kepercayaan animisme. Tamanurung Bainea kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya, yaitu Tumasalangka. Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tatangka Lopi pada abad ke-15. Hal ini disebabkan oleh perang saudara antara dua putra Tonatangka Lopi, Batara Goa dan Karaeng Loerisero, yang saling berebut tahta. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Loerisero turun ke muara sungai Talo dan mendirikan kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun, dua kerajaan besar ini tidak pernah akur. Hingga pada akhirnya, Raja Daeng Mantandre, Karaeng Tumaparisi Kalonda, dan Goa membuat perjanjian dengan Talo dalam kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat pada tahun 1565. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua kerajaan tidak boleh saling melawan. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari keturunan Talo. Bagaimana kerajaan Goa Talo pada masa Islam? Kerajaan Goa Talo bersifat maritim dengan dua kegiatan utama, yaitu pelayaran dan perdagangan. Seiring berkembangnya, Goa Talo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Goa Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datu Ribandang dan Datu Sulaiman dari Minangkabau. Penguasa Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah I Mengarangi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin I. 2 tahun kemudian, seluruh rakyatnya selesai diislamkan. Setelah menjadi Kesultanan Goa Talo yang bercorak Islam, rakyatnya sangat terikat pada norma adat yang didasarkan pada ajaran Islam. Lalu, kapan sih kerajaan Goa Talo mencapai masa kejayaan? Ternyata, kerajaan Goa Talo mencapai masa kejayaan pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Pada masa itu, kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat dan berkembang di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo pada masa kerjaannya dipimpin oleh beberapa raja yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, seperti Sultan Hasanuddin dan Sultan Alauddin. Selama masa kerjaannya, kerajaan Goa Talo menjadi pusat perdagangan yang penting di Indonesia Timur. Raja-raja Goa Talo yang berhasil menjalin hubungan dagang dengan banyak negara, termasuk Jepang, Tiongkok, dan Belanda. Kemudian, mengapa kerajaan Goa Talo mengalami kemerosotan, padahal kerajaan Goa Talo pada saat itu merupakan kerajaan yang sangat kuat? Ternyata, pada abad ke-18 saat ini terjadi dikarenakan ada 4 faktor. Yang pertama, konflik internal antara kerajaan Goa Talo dan penguasa-penguasa daerah. Yang kedua, peperangan antara kerajaan Goa Talo dan kerajaan-kerajaan tangga. Yang ketiga, penjajahan Belanda yang terjadi pada abad ke-17. Dan yang terakhir, pandemi yang terjadi pada abad ke-18. Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar meninggalkan banyak sekali sejarah, kemudian mengalami kehancuran karena serangan dari Belanda. Hal tersebut meninggalkan banyak sekali barang-barang ataupun bangunan-bangunan peninggalan dari Kerajaan Goa Talo. Di bawah ini merupakan bangunan-bangunan peninggalan Kerajaan Goa Talo, seperti Masjid Katangka, Benteng Fort Rotterdam, dan Kompleks Makam Raja Goa Talo.